Satu kata untuk menggambarkan keluarga Oma Atar adalah hangat. Kila hanya orang asing di sana. Ini juga kunjungan pertama yang bahkan sempat Kila tolak di awal. Tapi, semua keluarga Atar memperlakukannya dengan baik. Gadis itu menyesal pernah menilai bahwa keluarga Atar gagal mendidik putranya soal sopan santun. Fakta membuktikan, Opa dan Oma pria itu adalah pribadi yang lembut hatinya dan berbudi luhur. Menyimpangnya sikap Atar yang sedikit berbeda pasti bukan salah garis keturunannya, tapi salah pria itu sendiri. Kila mengobrolkan banyak hal dengan Oma Atar. Mereka mudah akrab dan nyambung saat membahas beberapa topik, terutama masalah Atar. Di hadapan Oma Atar, Kila tidak ragu untuk menceritakan semua keburukan pria itu tanpa terkecuali. Atar merasa kesal dan tersudut, namun lambat laun suasana itu membuatnya nyaman dan tak lagi mempermasalahkan aduan Kila pada omanya. "Kesambet kamu nanti melamun sendiri di sini," kata Atar yang entah sejak kapan sudah duduk di samping Kila yang sedang ada di balkon villa. Pemandangan di sana jauh lebih indah dan strategis untuk menikmati langit malam dalam jarak pandang yang sangat dekat. Pak, belum tidur?" "Lagi ngigau," tandas Atar, membuat Kila cemberut sebentar. Setelahnya, ia tersenyum geli. Pertanyaannya memang sedikit aneh. Sudah jelas Atar ada di sana, ya pasti dia belum tidur. "Kenapa senyum-senyum?" heran Atar lagi. Pria itu penasaran karena kali ini untuk pertama kalinya melihat ekspresi Kila selepas ini. "Saya senang bisa bertemu Oma dan Opa. Mereka baik dan menyenangkan. Entah kenapa itu membuat suasana hati saya membaik, Pak." Atar menyesap bajigur dari cangkir yang dibawanya, lantas mendongak melihat kelip bintang. "Sungguh ungkapan yang bertolak belakang dengan sikapmu tadi pagi." "Ya wajar kan kalau saya waspada, namanya juga perempuan, harus pandai jaga diri. Apalagi Pak Atar itu sedikit..." "Apa? Sedikit apa? Maaf ya Pak, mesum," lanjut Kila mulai mendapat keberanian untuk bicara jujur pada bosnya. "Wow, keberanian kamu meningkat ya setelah saya ajak ke sini." "Memang kenyataannya begitu kan? Bapak ini mesum. Kalau tidak, masa di kantor berani kayak gitu sama karyawan sendiri pula? Bahaya tahu Pak." Jiwa Mamah Dedeh sudah kembali merasuki tubuh Kila. Setidaknya inilah yang selalu dikatakan Loli kalau Kila sudah bersabda. "Anak kecil tahu apa, hah?" Atar pun mundur. Ia duduk di kursi kayu yang ada di sana. Kila mencebik jengkel. Setelah mengingat sesuatu, ia pun memutuskan untuk mendekati Atar. "Saya mau tanya sesuatu, Pak. Boleh?" "Tanya apa?" "Bapak kenapa sih? Benci banget sama saya?" "Saya nggak benci kamu. Kalau enggak, kenapa Bapak hobi ngerjain saya?" "Seru aja." "Tuh kan, jahat." "Memang aku jahat." "Dosa tahu Pak." "Nanti saya tobat. Allah kan Maha Pemaaf." "Astagfirullah. Bukan begitu juga konsepnya Pak. Masa mau tobat di nanti-nanti? Memangnya ada jaminan umur Bapak bakal panjang? Kamu nyumpahin saya mati?" "Saya nanya Pak." "Oh, begini ternyata muka aslimu." "Maksudnya?" Diam-diam ternyata cerewet juga. Baru ketahuan sikap aslinya. "Bapaknya nyebelin sih." "Memangnya kamu enggak?" "Loh, saya nyebelin gimana coba?" "Udahlah, capek ngomong sama kamu." Kila diam sambil merenungi sikapnya barusan. Kemasukan setan jawara mana dia? Sampai berani mendebat Atar dan membuat pria itu kehabisan kata-kata.
Setelah pulang dari sini, Kila masih bernyawa kan? Berulang kali memikirkannya, ternyata Atar tidak seburuk yang Kila sangka. Boleh jadi sebenarnya dia memang baik, tapi karena image-nya yang sedikit bad guy, maka auranya ikutan suram. Kila tersenyum bahagia karena akhirnya dia bisa dekat dengan atasannya. Harapan untuk mendapat kedamaian di tempat kerja semakin dekat. Jangan senyum-senyum sendiri, titah Atar yang ngeri melihat Kila tiba-tiba begitu. Ya sudah, ayo senyum bareng kalau gitu, kata Kila. Super aneh, keanehanmu bahkan melebihi Pak Ijo. Aneh bagaimana, Pak? Saya lagi senang ini. Kenapa? Karena Bapak. Saya? Iya. Saya senang bisa mengobrol santai dengan Bapak. Saya kira Bapak ini jahat banget, tapi ternyata cuma agak jahat. Maksudnya? Ya intinya saya senang, udah gitu aja. Tempat ini memang nggak sehat buat kamu kayaknya. Denial banget sih, Pak. Saya tahu Bapak paham maksud saya. Ini saya lagi berterima kasih loh, Pak. Saya mengakui kebaikan Bapak. Saya nggak butuh pengakuan kamu dan stop panggil saya Bapak. Oke Om, canda Kila. Malah ngelunjak, cubik Atar yang menajamkan pandangannya dan melihat noda hitam di pelupuk mata sekretarisnya. Tangan pria itu kontan membuka kacamata Kila dan menghapus noda hitam itu tanpa diminta. Kila sampai menahan napas saking kagetnya. Begitu sadar jarak mereka sangat dekat, Atar pun menarik diri. Ingin menyalahkan instingnya, tapi percuma. Semuanya sudah terjadi. Dilihatnya lagi wajah Kila tanpa kacamata. Kening Atar berkerut, seperti sedang berusaha mengingat sesuatu. Wajah itu sangat familiar. Mas, kata Atar, memecah hening yang sempat tercipta beberapa detik di antara mereka. Panggil Mas saja, jangan Bapak, apalagi Om. Siap, Mas Atar, sahut Kila riang sambil hormat. Anak ini kocak sekali ternyata kalau sudah dekat. Mas, panggil Kila lagi lembut. Apa? Terima kasih. Mereka saling memandang lalu tersenyum bersama.